Coba Anda bayangkan sejenak ya. Bayangkan sebuah skenario di mana semua agama besar di dunia ini yang seringkali kelihatan saling bertentangan, saling sikut gitu kan. Ya, yang sejarahnya penuh dengan konflik panjang. Nah, benar. Gimana kalau ternyata semua agama itu sebenarnya cuma kepingan puzzle dari satu perjanjian ilahi yang sama. Dan kepingan akhir dari puzzle raksasa ini baru saja diletakkan tepat di zaman modern ini. Itu sebuah cara pandang yang benar-benar bisa membalikan semua pemahaman kita soal agama selama ribuan tahun ini. 100% setuju. Dan itulah yang bakal jadi fokus dari eksplorasi komprehensif kita hari ini. Kita akan membedah sebuah klaim monumental. Oh, ini sumbernya dari saluran YouTube bernama The Mahdi Has Appeared. Saluran yang sangat menarik. Sangat menarik. Mereka menyatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah muncul, membawa bukti nubuat kuno. Dan tujuannya bukan bikin agama baru, tapi memulihkan hukum dari seluruh nabi sebelumnya. Seluruhnya ya, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, semuanya. Dan ketika kita benar-benar masuk, mencoba menyelami logika dan kerangka berpikir mereka, apa yang awalnya mungkin terdengar kayak, klaim acak, itu sebenarnya adalah satu teologi politik yang dirajut dengan sangat-sangat rapi. Ya, makanya mari kita urai ini perlahan. Karena kita tidak bisa langsung lompat ke konsep teologinya yang dalam itu. Kita harus mulai dari titik nolnya, dari pijakan historis mereka. Betul, kita harus tahu kapan dan bagaimana semua ini dimulai. Nah, sumber ini ngasih satu tanggal yang spesifik banget, 23 Januari tahun 2015. Apa signifikansinya? Tanggal itu adalah fondasi mutlak mereka. Di hari itu, ada deklarasi utama bahwa sosok Imam Mahdi yang bernama Muhammad Hasan telah muncul. Tapi, Anda kan nggak bisa tiba-tiba berdiri di tengah jalan terus teriak, "Saya Mahdi," kan? Dia dong. Pasti ditertawakan orang kalau nggak ada buktinya. Tepat. Nah, yang menakjubkan di sini adalah bagaimana mereka menggunakan nubuat kuno, hadis yang sangat spesifik sebagai jangkar legitimasi mereka. Nubuat ini mengikat teks dari masa lalu langsung ke geopolitik modern. Ini bagian yang bikin saya mikir keras waktu pertama baca. Nubuat itu mendeskripsikan kondisi wilayah Hijaz, atau yang sekarang kita kenal sebagai Arab Saudi. Iya, Arab Saudi modern. Nubuatnya bilang, wilayah itu akan dipimpin oleh seorang raja yang namanya adalah nama hewan. Awalnya saya mikir, nama hewan kan banyak ya. Kayaknya ini cuma dihubung-hubungkan aja nggak sih? Kalau cuma nama, mungkin ya kita bisa bilang itu kebetulan. Nama Raja Arab Saudi saat itu kan Raja Fahd. Fahd itu bahasa Arab untuk macan tutul atau leopard. Leopard, oke. Tapi teks kuno ini nggak berhenti di nama, ada detail fisik spesifik yang kayaknya mustahil kalau cuma kebetulan. Disebutkan bahwa raja ini dari jauh akan kelihatan juling, tapi dari dekat matanya normal. Nah, ini dia kuncinya, kunci kombinasi kosmik yang sangat spesifik kan? Benar banget. Dan sumber ini nunjukin bukti foto dan video dari Raja Fahd. Dan kondisi matanya itu yang dari jauh kelihatan juling, tapi dari dekat normal, itu terlihat nyata. Terbukti. Wow, jadi bukan sekedar nama hewan, tapi kondisi medis yang unik juga cocok. Terus, suksesi kerajaannya gimana? Kan katanya ada penerusnya juga. Iya, nubuat itu berlanjut. Raja bernama hewan ini akan digantikan oleh saudaranya yang bernama Abdullah. Dan di teks itu ada peringatan keras yang diulang 3 kali. Celakalah Syiahku dari dia. Celakalah Syiahku dari dia. 3 kali. Dan yang paling penting, teks itu bilang kematian Abdullah adalah tanda kemunculan sang hujah. Tanda waktu yang sah. Tunggu. Raja Abdullah dari Arab Saudi itu kan benar-benar meninggal di bulan Januari 2015 kan? Betul sekali, di tanggal 23 Januari 2015. Makanya deklarasi itu dilakukan. Kematian Abdullah adalah sinyal bahwa panggungnya sudah siap. Luar biasa. Semua elemennya selaras sempurna ya. Tapi, Muhammad Hasan ini nggak muncul sendirian kan? Sumber ini juga nyebut satu nama lagi yang perannya sentral banget. Ya, Ahmad Hasan. Dikenal juga sebagai Al-Yamani, dia ini adalah sang pendahulu. Pendahulu? Maksudnya kayak perintis jalan gitu? Peran dia ini esensial banget. Ahmad Hasan lah yang mengumpulkan sekelompok mukmin, mempertemukan mereka dengan imam ke-12, dan dia yang memerintahkan deklarasi 2015 itu. Dan dia nggak asal klaim otoritas ya. Oh ya? Dari mana otoritasnya? Dia mengklaim namanya tertulis secara eksplisit dalam wasiat Nabi Muhammad.
Wasiat yang didiktekan di malam saat Nabi akan wafat di ranjang kematian beliau. Wasiat yang diyakini sebagai pelindung dari kesesatan. Oke, jadi Ahmed Hasan bawa orang-orang ke Muhammad Hasan. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Biasanya nih, kalau ada gerakan agama baru, mereka kan bakal bilang, agama lama udah usang, ini wahyu baru, ikut aturan baru. Pendekatan standar lah ya. Hah? Benar. Tapi dia malah mengklaim sebagai pewaris semua nabi. Kenapa dia harus memulihkan hukum dari nabi-nabi sebelum Islam? Bukankah itu malah bikin posisinya repot, menggabungkan semuanya? Kalau kita pakai kacamata biasa, iya repot. Tapi di paradigma mereka, agama itu nggak pernah terputus. Ini penting. Agama itu kayak satu aliran sungai yang panjang. Sumbernya satu. Oke. Terus kenapa harus direstorasi? Karena dalam pandangan mereka, umat manusia selalu menyimpang. Ada siklus pengkhianatan sejarah. Setiap umat besar selalu mematahkan perjanjian suci mereka. Melanggar perjanjian, contohnya gimana? Umat Yahudi diklaim melanggar perjanjian dengan menolak Isa. Umat Kristen diklaim melanggar dengan menolak Muhammad. Dan umat Islam pun diklaim mematahkan perjanjian. Umat Islam juga. Dengan cara apa? Mereka menolak penerus yang sah, meracuni keluarga Nabi, dan memenggal kepala Imam Hussein. Pengkhianatan berdarah ini bikin mandat ilahi harus diteruskan ke pewaris sah berikutnya. Saya paham. Jadi karena semua udah nyimpang, ini kayak proses factory reset. Factory reset, analogi yang menarik. Iya kan? Kayak balikin HP atau komputer ke setelan pabrik. Sistem operasinya dikembaliin ke source code aslinya. Sebelum ada bug atau error dari intervensi manusia dan para ulama. Itu analogi yang brilian, memang persis seperti itu. Dan factory reset ini bukan cuma soal konsep abstrak. Mahdi diklaim benar-benar mewarisi relik fisik. Cincin Sulaiman, tongkat Musa, tabut perjanjian. Dan yang bikin merinding, dia menguasai teks aslinya juga kan? Betul, Taurat, Mazmur, Injil, dan Al-Quran. Dalam bentuk aslinya yang murni. Belum dikorupsi oleh manusia sedikit pun. Murni 100%? Gila sih. Nah, tapi kalau kita ngomongin restorasi hukum-hukum kuno, ini. Gimana praktiknya di dunia nyata? Karena kan pasti ada dampaknya ke kehidupan sehari-hari pengikutnya. Pasti. Kalau source code-nya dipulihkan, ya aplikasinya harus dijalankan. Mereka mengadopsi tanda-tanda dari perjanjian masa lalu secara terbuka. Misalnya nih, perjanjian Nuh. Tandanya pelangi kan kalau buat Nabi Nuh, tanda selamat dari banjir. Ya, dan mereka meyakini pelangi itu bersinar khusus untuk mereka hari ini. Karena mereka mengklaim sebagai satu-satunya kelompok yang menjaga kemurnian agama Nuh di tengah dunia modern yang rusak ini. Oke, pelangi. Masih aman lah ya, simbolik. Terus kalau perjanjian Ibrahim gimana? Praktek sunat tentu saja, tapi yang lebih radikal adalah kewajiban penghancuran berhala. Tunggu, berhala. Di zaman sekarang, emangnya mereka mau hancurin patung-patung batu di museum gitu? Nah, berhala di sini diinterpretasikan ulang. Berhalanya bukan kayu atau batu, tapi berhala yang hidup. Berhala yang hidup, maksudnya manusia? Tepat, para ulama yang punya ilmu tapi nggak diamalkan, dan para pemimpin atau penguasa yang memimpin tanpa ditunjuk oleh Tuhan. Mereka adalah berhala yang harus ditolak. Wow, itu berani banget menolak otoritas pemimpin dan ulama secara terbuka. Tapi yang perjanjian Musa ini benar-benar revolusioner menurut saya. Ya, perjanjian Musa ini yang paling mendobrak. Mereka secara eksplisit memelihara hari Sabat, terus pakai bintang Daud atau Star of David, bahkan menggunakan nama Israel. Di tengah konflik agama zaman sekarang, pakai simbol itu rasanya berisiko banget nggak sih? Sangat berisiko. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mereka melakukan revolusi religius. Bagi mereka, nama Israel itu suci. Itu namanya Nabi Yakub. Bintang Daud itu simbol otoritas ilahi. Jadi mereka ngambil balik simbol itu? Ya, mereka bilang kami adalah pewaris sah Bani Israel yang sejati, yang menjaga perjanjian. Dan mereka mendeklarasikan bahwa masa takia atau masa beribadah secara rahasia dan menyembunyikan identitas itu sudah berakhir. Oh wow, masa takia berakhir. Dulu kan para imam harus sembunyi-sembunyi biar nggak dibunuh penguasa tiran ya. Berarti dengan bilang takia berakhir, mereka terang-terangan nantang dunia. Tepat, ini deklarasi terbuka, tidak ada lagi ketakutan. Merinding saya. Mengklaim Sabat, bintang Daud, nama Israel, ini mendobrak semua sekat-sekat konflik antaragama. Tapi
Sejauh ini kan prakteknya kedengaran fisik banget ya. Harfiah, kayak pelangi, hari Sabat, sunat. Kalau cuma dilihat dari luar, ia kelihatan harfiah, tapi sumber ini membawa kita ke pemahaman esoterik. Mereka punya konsep zahir dan batin. Zahir itu yang kelihatan, yang fisik. Terus batin itu makna tersembunyinya. Betul, pemahaman batin inilah yang bikin kerangka ini sangat mendalam. Misalnya dalam hukum Adam, ingat perintah Tuhan agar malaikat bersujud pada Adam. Iya. Kalau dilihat secara zohir, itu kan kayak nyuruh nyembah fisik manusia. Padahal kan nggak boleh nyembah selain Tuhan. Tepat. Makanya makna batinnya bukan menyembah fisik. Malaikat bersujud karena mereka mengakui bahwa Adam adalah wadah manifestasi dari kehendak Tuhan. Manifestasi. Wait, ini bukan reinkarnasi kan? Tuhan nggak jadi manusia kan? Bukan sama sekali. Tuhan tidak reinkarnasi. Adam itu hanya wadah yang sangat murni sehingga kehendak Tuhan bisa termanifestasi di sana. Ah, ngerti. Terus gimana sama perintah ke Adam yang suruh beranak cucu dan bertambah banyak? Zohirnya kan berarti punya anak biologis yang banyak. Ya, tapi secara batin, beranak cucu itu berarti memperbanyak amal soleh. Dan bertambah banyak itu tugas untuk membawa jiwa-jiwa lain kembali ke jalan Tuhan. Oh, ini kayak baca puisi epik ya. Ada teks harfiah di permukaan, tapi di bawahnya ada lautan makna yang mengubah total cara kita memandang perintah itu. Analogi yang bagus, dan ini berlaku juga untuk hukum Nuh. Perintah jangan membunuh. Makna batinnya apa coba? Kalau membunuh fisik kan udah jelas. Makna tersembunyinya, apa tuh? Dilarang menciptakan fitnah. Fitnah disamakan dengan membunuh. Ya, karena pembunuhan fisik cuma mengakhiri nyawa di dunia. Tapi fitnah itu membunuh jiwa, mematikan karakter, dan bisa bikin orang keluar dari keimanan. Masuk akal, dampaknya bisa jauh lebih merusak. Terus larangan memakan darah atau daging hewan yang masih hidup. Makna batinnya adalah larangan backbiting atau menggunjing. Membicarakan keburukan saudara di belakangnya itu disamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Astaga. Jadi apa artinya ini bagi pendengar atau pengikut mereka? Berarti pengalaman spiritualnya benar-benar berat dong tiap hari? Sangat berat. Ini menuntut kejernihan mental dan moral tingkat tinggi. Anda nggak bisa cuma menjalankan ritual fisik aja. Menjaga kemurnian niat dan jiwa itu mutlak. Nggak cuma puasa ngomong kotor, tapi pikirannya juga harus bersih dari fitnah. Sobat pendengar, bayangkan implikasinya. Nah, dari pemahaman spiritual yang dalam ini, kita sekarang masuk ke puncaknya. Konklusi politiknya ya? Ya, ternyata spiritualitas absolut ini ujungnya adalah sikap politik dunia nyata yang sangat-sangat radikal. Benar, prinsip intinya adalah supremasi Tuhan. Mereka meyakini hanya Tuhan yang berhak menunjuk seorang pemimpin, baik itu raja atau khalifah di muka bumi. Tunggu, kalau hanya Tuhan yang berhak nunjuk pemimpin, berarti sistem yang dipakai hampir semua negara sekarang, gimana dong? Demokrasi. Demokrasi ditolak secara total. Explicitly rejected. Ditolak total. Karena demokrasi kan ngasih kekuasaan ke rakyat banyak ya, suara mayoritas. Ya, dan menurut mereka itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan itu memegang otoritas tunggal, lalu Anda menyerahkan pemilihan pemimpin ke tangan rakyat mayoritas, itu adalah sebuah pemberontakan. Wow. Jadi mereka mengklaim semua pemerintahan di bumi sekarang ini nggak sah, illegitimate. Semuanya pemerintahan negara muslim, negara barat seperti Amerika Serikat, Israel modern, sampai ke sistem monarki atau kerajaan. Semuanya tidak sah karena pemimpinnya tidak ditunjuk langsung oleh Tuhan. Ini gila sih. Skalanya masif banget. Ini bukan sekedar gerakan spiritual orang-orang duduk di ruang tertutup. Ini penolakan penuh, total, terhadap tatanan dunia modern. Sangat konsisten logikanya. Sumber ini bahkan menganalogikan dunia modern kita ini sama persis dengan pemberontakan Karun atau Korah di zaman Nabi Musa. Karun. Yang hartanya ditelan bumi itu kan? Iya, waktu itu Musa ditunjuk oleh Tuhan, tapi Karun memberontak. Dia merasa semua orang di komunitas itu suci, semua orang berhak memimpin, kenapa harus cuma Musa? Persis kayak argumen demokrasi modern ya, semua orang punya hak pilih. Tepat, dunia modern disamakan dengan Karun, merasa semua berhak memimpin, dan ada peringatan besar di sini. Kalau umat manusia tidak segera bertobat, akan datang hukuman ilahi yang sangat besar. Hukuman ilahi? Solusinya apa menurut mereka?
Bertobat, seperti kaum Nabi Yunus, menyadari kesalahan sistem manusia dan tunduk kembali hanya kepada pemimpin yang ditunjuk Tuhan sebelum terlambat. Luar biasa. Benar-benar perjalanan yang panjang dan intens ya hari ini. Kita mulai dari nubuat jatuhnya Raja Arab dengan ciri fisik spesifik di tahun 2015. Terus, klaim bahwa seluruh kitab suci kuno telah dipulihkan. Tanpa ada revisi dari manusia. Betul. Lalu mereka secara terbuka menggunakan hari Sabat, bintang Daud, mengadopsi makna batin tentang fitnah sebagai pembunuhan. Dan akhirnya, bermuara pada dekonstruksi mutlak terhadap seluruh sistem pemerintahan di muka bumi. Sebuah narasi penyatuan yang sangat radikal. Di tengah dunia yang penuh perpecahan. Ya, sangat radikal. Sobat pendengar, eksplorasi kita hari ini membuktikan satu hal. Teks dan nubuat kuno itu nggak pernah mati. Mereka terus hidup, diinterpretasikan ulang untuk menantang struktur kekuasaan modern. Dan menantang cara kita beragama juga. Bener banget. Nah, sebelum kita selesai, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Jika suatu hari nanti, benar-benar muncul satu sosok yang mampu membuktikan secara logis dan spiritual bahwa ia memegang kebenaran mutlak dari seluruh agama secara utuh, apakah miliaran umat manusia di dunia saat ini akan siap untuk melepaskan tradisi lama mereka demi satu kebenaran yang baru itu? Ataukah justru sejarah akan kembali terulang dengan penolakan massal?